Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nuri Novianti Afida, Sarjana Sastra, Magister Humaniora, dosen pengampu bahasa Indonesia. Saya Fikri Rahman Ruskardani, nomor induk mahasiswa 24751 dari jurusan Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1C, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tulisan jurnal saya yang berjudul Dialek Kansai dalam Bahasa Jepang. Poin-poin utama yang akan saya bahas di presentasi kali ini yaitu ada abstrak, pendahuluan, definisi dialek, kenyamanan bahasa, bahasa sopan, keakraban bahasa, dan bahasa kasar. Oke, saya akan mulai dari abstrak dulu. Sebenarnya kata kunci utamanya itu dialek Kansai. Namun saya di sini langsung menuliskan penjelasan dialek Kansai secara umum. Jadi dialek Kansai itu sebuah aksen di bahasa Jepang yang dipakai di daerah Kansai. Yang akan menjadi poin bahasan utama ini adalah daerah Osakanya sendiri. Jadi dialek sangat membedakan bahasa Jepang yang pada umumnya yang kita pelajari selama ini, yang dimana dialek ini bisa bermakna dan memberikan respon berbeda kepada masyarakat Jepang di daerah Kansai itu sendiri. Ya, saya akan mulai dari pendahuluan. Jadi bahasa Jepang sebagai salah satu bahasa asing di Indonesia yang banyak diminati akhir-akhir ini mempunyai daya tarik yang cukup besar untuk diteliti dan dikembangkan lebih jauh. Setiap bahasa Jepang di daerah masing-masing pasti memiliki keunikan dan karakteristik bahasanya masing-masing. Menurut Masuoka, salah satu karakteristik bahasa Jepang adalah ketika berbicara kepada lawan bicara dengan bentuk kalimat atau ungkapan. Osaka adalah salah satu daerah di Jepang yang memiliki daya tarik yang sangat menarik dibandingkan daerah lainnya kalau dari segi dialek. Orang Osaka itu sangat berbeda dengan orang Jepang pada umumnya. Orang Osaka pasti akan menggunakan bahasa Jepang mereka ketika bercakap-cakap dimanapun dan kapanpun, baik bersama orang Osaka ataupun sama orang non-Osaka itu sendiri. Biasanya orang Jepang non-Osaka itu tidak begitu senang bersama orang Osaka yang berbicara dengan bahasa Jepang mereka, karena bahasanya cenderung kasar dan juga sulit dimengerti oleh lawan bicara itu sendiri. Leksikon seperti aho, atau mohon maaf saya tidak ada niatan untuk berkata kasar atau merendahkan sesuatu, tapi aho di sini artinya bodoh dan akan atau artinya tidak boleh. Ada dua leksikon bahasa Jepang Osaka yang kurang enak didengar dan dianggap lebih kasar daripada leksikon baka atau bodoh dan dame atau tidak boleh dalam bahasa Jepang standar. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan salah satu karakteristik bahasa Jepang orang Osaka yang menjadi latar belakang dari jurnal itu sendiri. Oke, saya akan mulai bahas dari dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang berbeda menurut pemakainya. Variasi bahasa ini didasarkan dari segi wilayah, kelompok sosial, kurun waktu tertentu, dan status sosial pemakainya. Setiap wilayah memiliki dialek yang khas dan berbeda satu sama lain. Dialek yang digunakan daerah Kansai itu ya disebutnya dialek Kansai. Begitupun juga berlaku pada dialek wilayah lainnya. Nah, saya akan mulai dari kenyamanan bahasa. Jadi di sini tuh bentuknya teikanakan. Jadi di bahasa Jepang Osaka tuh mereka cara sebutnya kayak teikanakan. Nah, kalau bahasa Jepang standar itu kaeranakere narimasen, yang artinya itu harus mengubah. Sama artinya, tapi orang Jepang standar dan Osaka itu berbeda kata-katanya ya, dari kenyamanan bahasa. Lalu ada bentuk hormat. Hormat ini di sini bentuknya bla 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 haru. Nah, bahasa Jepang Osaka tidak semuanya bentuknya informal. Akan tetapi bahasa Jepang Osaka juga mempunyai kesamaan dengan bahasa Jepang standar pada umumnya, yakni bentuk hormat itu sendiri. Nah, untuk menyatakan rasa hormat kepada orang lain, dalam bahasa Jepang Osaka digunakan bentuk haru. Oke, jadi di sini ada contoh makan atau tabeharu. Sebentar, saya sedikit
ini. Oke, jadi di sini contohnya makan ya. Kalau makan di bahasa Jepang standar itu taberu, kalau nggak mesiru. Nah, tapi kalau bentuk orang Osaka itu bentuknya tabeharu. Nah, ini bahasa Jepang Osaka tuh di sini karena dia bentuknya ini apa namanya, lawas atau lampau. Nah, di sini kan harusnya tabeharu, tapi di sini dijadikan tabeharimashita untuk contoh di tabel ini. Nah, kalau di bahasa Jepang standar itu mereka menggunakan meshiagarimashita. Nah, ini kan terlihat sekali perbedaannya. Kalau di sini kan pakai tabehari, kalau di sini kan meshiagari, yang artinya sudah makan. Jadi di sini bentuk di contohnya itu bentuk lampaunya. Kalau yang saya tulis di atas makan atau taberu, terus makan tabeharu, yang atas itu bentuk yang masih aktif. Kalau yang contoh ini ada bentuk lampau. Nah, selanjutnya saya akan membahas bahasa sopannya. Jadi, bahasa Jepang orang Osaka juga ada beberapa leksikon yang digunakan untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Biasanya leksikon ini berupa bahasa Jepang Osaka yang biasanya digunakan oleh para pedagang untuk menunjukkan rasa hormat kepada para pelanggan itu sendiri. Seperti saide gozaimasu, sodeomasu, saide goas, dan sodas, yang akan digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini ada kutipan dari buku namanya Sato Osaka Ben no Sekai. Ini bentuk penjelasannya, dan di sini adalah bentuk tabelnya. Nah, jadi sebelumnya kan ada penjelasan panjang di sini seperti kutipan dari buku. Nah, ini sudah dibentuk tabelnya. Jadi bahasa Jepang Osaka tuh pakai, jadi macam-macam. Ini semuanya sama artinya oh begitu ya, tapi dikarenakan orang Jepang Osaka itu menggunakan bahasa sopan di sini, jadi bermacam-macam. Itu juga biasanya ada tingkatnya sendiri, namun tidak saya bahas secara detail karena ini lebih ke bahasan umum. Oke, selanjutnya ada keakraban bahasa. Jadi ungkapan keakraban bahasa ini dapat dikatakan sebagai salah satu karakteristik bahasa Jepang orang Osaka yang paling populer, karena orang Jepang di daerah Osaka itu banyaknya bekerja dan berprofesi sebagai pedagang. Nah, mereka menggunakan ungkapan ini sebagai salam keakraban dengan pedagang lainnya. Ketika ditanya apakah dapat untung atau tidak, biasanya secara tidak langsung lawan bicara itu akan merespon ungkapan dengan bochi-bochi deh. Nah, artinya lumayan. Namun kalau di bahasa Jepang standar tuh mereka bilangnya mama des. Ya, artinya sama, lumayan juga gitu. Nah, ini berikut akan dipaparkan mengenai bentuk keakraban berbahasa orang Osaka yang pada umumnya digunakan kepada sesama pedagang di daerah Osaka. Nah, ini nih. Nah, ini bahasa Jepang Osaka do deka. Nah, ini kalau standarnya do deska. Yang artinya sama, bagaimana? Jadi ini lebih kayak nanya juga gitu, bagaimana dagangannya hari ini gitu. Deka, kalau orang Osaka do deka, kalau orang bahasa Jepang standar tuh do deska. Nah, begitulah kira-kira artinya sama, bagaimana? Cuman ini lebih ke leksikon Osaka itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya mokate maka apa dapat untung? Kalau di standarnya tuh mokarimaska, artinya sama, apa dapat untung juga. Cuma mokate maka tuh kayak bentuknya orang Osaka itu sendiri. Kalau mau diibaratkan di Indonesia seperti bahasa Jawa dan bahasa Indonesia ya. Jadi saya ibaratkan Osaka itu seperti orang Jawa. Jadi orang Jawa tuh piye to dagangane. Nah, kalau orang Indonesia kan nanya gini, Mas, dagangannya gimana gitu, dapat untung nggak? Piye to, kalau orang Jawa kan ya piye to dagangannya dapat untung nggak gitu kira-kira kalau dicontohkan di negara kita sendiri. Jadi Osaka dengan bahasa Jepang Osaka dan bahasa Jepang standar tuh lebih ke perbedaan daerah sendiri kayak Jawa dan Indonesia umumnya. Nah, lalu yang terakhir itu bahasa kasar. Jadi bahasa Jepang yang salah satu bahasa yang paling banyak mempunyai variasi leksikon daripada bahasa asing lainnya dalam bahasa Jepang standar.
leksikon bodoh. Maaf ya, ini dari awal saya tidak ada niatan untuk merendahkan atau mengeluarkan kata-kata kasar, tapi ini hanyalah contoh. Nah, misal leksikon bodoh ini banyak variasi seperti baka, no, tarin, dan apontan. Sedangkan kalau di Osaka tuh bodoh tuh bisa berarti aho, boke, kasu, dan don kusai. Nah, di pembahasan ini saya akan memfokuskan baka dan aho. Nah, aho bagi orang Osaka itu masih agak halus karena buat mereka itu masih bercandaan. Tapi kalau aho bagi orang Tokyo itu kasar, ya sangat kasar gitu ya. Jadi rasanya berbeda ya. Bukan candaan lagi kalau aho bagi orang Tokyo. Tapi kalau bercandaan di orang Osaka, ya aho itu nggak apa-apa. Nah, ini akan digambarkan di tabel selanjutnya. Jadi ini ada kutipan juga dari buku. Ya kira-kira hampir sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada bahasa Jepang Osakanya, terus ada standarnya. Chaiman nen, chigaimasu yo. Nah, ini artinya bukan, berbeda loh. Nah, terus paden nen, baka desu yo. Nih, artinya sama, bodoh loh. Tapi ya ini variasi orang Osaka sebelah kiri. Terus honma, honto. Nah, ini sama artinya, mengkonfirmasi ini sungguh kah gitu. Nah, ini yang paling terakhir nih yang sangat ikonik nih. Aho ya de, baka desu ne. Nah, ini sama artinya bodoh, tapi ini bodohnya lebih ke bercanda. Jadi kalau orang Osaka bercandanya pakai aho, tapi kalau orang Jepang standar kalau bercandanya baka. Nah, kesimpulannya orang Osaka cenderung menggunakan leksikon seperti akan maupun ikan kalau mengungkapkan emosi dan perasaan ketika berbicara. Bahasa Jepang orang Osaka juga sama halnya dengan bahasa Jepang standar yang memiliki bentuk formal dan informal, serta tingkatan berbahasa yang berbeda, seperti bentuk hormat, sopan, biasa, dan kasar. Orang Osaka sangat terkenal dengan bahasa yang kasar. Lalu leksikon aho atau bodoh menjadi salah satu ikon bahasa Jepang Osaka karena leksikon tersebut sering terdengar dalam acara komedian maupun percakapan sehari-hari orang Osaka. Nah, orang Osaka juga dikenal sebagai orang Jepang yang sangat suka bercakap-cakap, sehingga mudah mengakrabkan diri dengan orang lain. Kalau di Sunda mah abdi mah heureuy buat mendapat banyak teman gitu ya. Nah, karena karakter dan sifat orang Osaka yang sangat suka bercakap-cakap, makanya tidak heran banyak komedian yang terkenal di seluruh Jepang tuh berasal dari daerah Osaka. Hai, terima kasih sudah menyimak presentasi ini. Semoga menjadi wawasan baru juga untuk penonton semua, termasuk Ibu Nuri sendiri dan juga teman-teman lainnya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata dan juga ada perkataan yang tidak mengenakan di dalam penyampaian saya. Domo arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.